Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, teman-teman pejuang literasi Indonesia. Semangat pagi. Oke, gitu dong. Di sini terima kasih diberi kesempatan untuk berbagi dan menginspirasi. Tidak berkompetisi sih kalau saya niat saya, tapi berbagi dan menginspirasi. Saya terinspirasi kemarin sore dalam pembukaan Pak Sistama mengatakan tagline-nya Perpusnas 44 tahun ya. Terinspirasi tadi malam setengah 12 selesai, saya mengambil itu gelis dengan subtema 8 tahun merajut literasi, menguatkan masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan. Oke, latar belakang dan tujuannya. Gelis, Gerakan Literasi Sukoharjo adalah merupakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang beradaptasi terhadap teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Kita tahu bahwa PBB pada tahun 2015 telah membuat kesepakatan agenda pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat dunia sejahtera di tahun 2030. Kemudian agenda ini ditangkap oleh Bappenas dengan penguatan perpustakaan dan literasi dan perpustakaan dalam RPJMN tahun 2020 sampai 2024. Kemudian oleh Perpunas sendiri tindak lanjuti dengan program transformasi layanan perpustakaan umum berbasis inklusi sosial. Supaya ada koordinasi, tidak timpang tindih, tidak sana berjalan sendiri, daerah berjalan sendiri, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jawa meneruskan dengan kegiatan transformasi layanan perpustakaan umum berbasis inklusi sosial dengan adaptasi teknologi informasi, dengan inovasi GELIS. GELIS itu ditetapkan pada tahun 2017 oleh Kepala Perpustakaan, dulu masih kantor ya, Kantor Perpustakaan dan Kearsipan. Kemudian setelah menang di tahun 2002 masuk top 45 kompetisi inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Menpan RB, kemudian diakuisisi oleh Pemda menjadi inovasinya daerah. Ini untuk kelengkapan dan literasi juga untuk IGA. Kemudian ini penerapan inovasi GELIS ya. Sebelum pandemi, periode 2017 sampai 19, GELIS menerapkan layanan perpustakaan berbasis inklusi, yaitu Kemilau Perpus. Kepanjangan dari kelas menulis anak unggulan perpustakaan, kemudian Kenari Perpus, kelas menari perpus, dan kelas storytelling. Pada tahap ini, membawa saya menjadi pustakawan berprestasi juara 3 tahun 2019 dengan juri Bapak Profesor Ida. Pada tahap ini, baru tahap ini ya. Kemudian pada tahun 2020, karena pandemi, ada kebijakan untuk tidak berkerumun, kita tetap sebagai lembaga dengan SDGs yang tujuan ke-16, perdamaian kelembagaan yang kuat, perpustakaan harus tetap bisa melayani dalam masa pandemi pun, yaitu dengan perpustakaan digital. Kita mengembangkan bersama pihak ketiga, kita sebut saja karena saya banyak kenal dengan Mas Ari sama Pak Yosep dalam pengembangan bidang perpustakaan digital, yaitu e-Perpus Sukoharjo, yaitu sebuah aplikasi perpustakaan digital berbasis aplikasi, di mana masyarakat harus membaca tapi harus download lewat Play Store. Kemudian dari bincang-bincang dengan Mas Ari, kita kembangkan perpustakaan di mana masyarakat baca buku tinggal pindai QR code yang dipasang di titik baca, namanya titik baca, ya. Itu untuk menutupi kelemahan karena banyak masyarakat yang enggan untuk download aplikasi karena kebanyakan aplikasi di Android-nya. Dan memang sekarang banyak semua aplikasi. Tapi kita antisipasi dengan titik baca ini. Kemudian Dok Dadar, dongeng daring dari rumah. Inilah terinspirasi atau replikasi dari dongkelornya Mas Tulus, Bapak Tulus. Saya kebiasaan dengan Mas ya, karena terlalu banyak berhubungan. Beliau Pak Tulus itu inspirator saya dalam bidang inovasi. Perbedaannya, perbedaannya dongkelor. Kalau Mas Tulus pakai pendongeng, kalau saya mendongengkan peninggalan peninggalan bersejarah di Sukoharjo kita dokumentasikan
Sebetulnya ini wilayahnya Kementerian Dinas Pendidikan Pariwisata, tapi dia tidak mengambil hal itu dan di Sukoharjo banyak situs-situs yang belum dikomunikasikan. Kemudian kemarin ada istilah Bapak Sitama mengatakan apa ya tentang talent, tentang passion gitu loh. Mungkin kalau dulu waktu di tiga perpustakaan UGM, saya muridnya Pak Ija, eh, saya mengambil kuliah pilihan. Kebetulan yang mengajar saya Pak Roy Suryo juga fotografi sama pertelevisian. Mungkin dengan sedikit mata kuliah pilihan itu membuat saya sedikit berbakat dalam bidang editor-editor gitu ya. Walaupun pakai sekarang CapCut gitu ya. Eh dengan Endok Dadar kami mendokumentasikan situs-situs di Sukoharjo. Kemudian memakai kanal YouTube Dispusif dengan playlist Endok Dadar. Ini terinspirasi ketika waktu waktu apa COVID itu anak saya termasuk saya hanya mandangin YouTube saja. Itu inspirasi maka harus saya bikin harus memasuki sesuatu di YouTube. Jangan mengambil tapi kita bagaimana pustakawan membuat database di YouTube di dunia maya. Gitu. Kemudian ini pada tahap inilah yang membuat Gelis menang top 45 KIP 2002 karena kita masih bertahan, lembaga yang bertahan dalam melayani publik. Kemudian pasca pandemi kita melakukan diversifikasi Gelis, penganekaragaman istilahnya kalau istilah matematika diferensiasi ya, turunan. Kalau dalam istilah kuliner bakso beranak gitu ya. Nah, Gelis harus beranak dengan inovasi juga. Ini supaya ada benang merahnya. Sebuah gerakan itu kan sesuatu yang dinamis, tidak berhenti di situ saja. Makanya harus dibikin turunan-turunan tapi tetap ada benang merahnya yaitu gerakan. Insya Allah menjadi gerakan GLI ya, Gerakan Literasi Indonesia. Nanti diadopsi oleh Perpustakaan Nasional. Itu Gelis Sukoharjo meluas menjadi nasional jadi GLI gitu ya. Itu dengan apa? Dengan Geliat Mesra. Geliat Mesra itu adalah kegiatan pengembangan dan pembinaan perpustakaan desa dan kelurahan yang berbasis inklusi dengan beradaptasi terhadap teknologi informasi. Kemudian kita pun napas. Lagi-lagi ini inspirasi dan replikasi dari Mas Tulus, yaitu dengan sentuh pustaka. Kalau di Sukoharjo dengan kita pun senapas. Kita tata perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan. Pada tahun 2003 masuk top 2 kabupaten dan karena tahun ini tidak ada KIPP diganti dengan PKRI. Semoga ini adaptasi keberlanjutan ini masuk 16 di Menpan RB PKRI ya. Itu untuk mewakili perpustakaan se-Indonesia melawan dinas-dinas yang lain, kementerian yang lain. Itu kemudian Mas Lesmono itu kegiatan untuk pelestarian naskah-naskah kuno di Sukoharjo. Kebanyakan yang tersebar di Sukoharjo kita melakukan inovasi Mas Lesmono. Mari selamatkan dan lestarikan naskah manuskrip naskah kuno. Oke, ini dampak. Dampak inovasi yang berbasis inklusi sosial dengan berbagai macam kegiatan di samping. Kalau melihat data, terjadi lonjakan yang hebat di tahun 2022. Mungkin ada Yuria selama 2020-2021 tidak bertemu dengan orang banyak. Nah, kebetulan ini rahasia umum ya. Di 2022, kebetulan selama saya 16 tahun bekerja di dinas, belum menemui seorang kepala yang dengan niatan ingin menjadi kepala perpustakaan. Istilah buangan benar, buangan secara politis. 15 tahun saya hampir bekerja sendiri dalam artian ya kebijakan. Nah di tahun 2002 ketemu seorang kepala yang memang ingin menjadi kepala perpustakaan dengan keinginannya sendiri, itu mantan camat yang pindah-pindah tapi ingin pindah di perpus. Bukan buangan secara politis. Akhirnya kalau istilah Jawa botol itu tutupi lah. Wah tumbuh ketemu tutup. Tak cilik kita di botol bu. Itu saya ditantang oleh kepala saya. Mas, karena beliau adalah memang keinginannya di perpus dan orangnya bupati, saya ditantang, Mas, kue ngenek ke opo? Wah, bahasa Jawa ya.
Mas, kamu ingin apa? Kegiatan apa yang belum terrealisasi? Kebetulan tahun 2019 saya juga punya ide namanya Gebrak. Gelar Buku dan Budaya Rakyat Sukoharjo. Itu untuk mengadvokasi masyarakat, memperkenalkan masyarakat tentang perpustakaan itu sebetulnya apa. Bercita-cita itu akhirnya terrealisasi tahun 2002 dengan dana 250 juta, itu memecahkan rekor. Kegiatan yang super hebat, bisa mengadvokasi masyarakat, mengenalkan masyarakat bahwa perpustakaan tidak sekedar lingkaran buku dan baca, tapi budaya kita sentuh. Itu akhirnya masyarakat yang terlibat 8.659. Tapi di tahun 2003 turun lagi karena kepalanya pindah. itu itu penting. Kalau di Pemda itu penting, masalah politis. Kemudian dampak gelis terhadap inovasi berbasis digital, e-perpus dan titik baca ini mengalami fluktuasi, tapi tetap kita berbenah. Di 2023 sempat turun lagi di tahun dibandingkan 2021, tapi berbenah dengan menambah jumlah buku elektronik di e-perpus tadi, sama menambah titik baca. Sekarang mencak 4 titik baca di 4 lokasi. Dan dari 2024 kita genjot lagi dengan perpustakaan digital yang berbasis web, di mana masyarakat tidak susah. Kalau titik baca kan terpengaruh jarak, dengan titik baca itu 100 meter bisa baca, kalau di luar itu nggak bisa baca. Kalau e-perpus yang berbasis aplikasi harus download. Nah, kelemahan kita tutup dengan membangun perpustakaan digital yang berbasis web. Nah, ini Endok Dadar. Endok Dadar ini menjadi playlist yang yang banyak diminati oleh eh, pengunjung ya, pengunjung online, yaitu 73,7 banyak yang melihat konten-konten Endok Dadar. Kemudian dampak inovasi Gilet Mesra. Sampai tahun 2023 sudah ada 4 perpustakaan yang kita replikasi, mereplikasi Gelis ya. Itu secara internal. Itu melalui kegiatan workshop TBS. Kalau istilahnya perpustakaan yang TBS, kita sebetulnya sudah bekerjasama dengan CCFI sejak tahun 2011-12 CCFI, kemudian 13-14 Perpuseru, 14 kita off keluar melakukan mandiri, replikasi mandiri dengan Geliat Mesra. Itu iya, pokoknya yang gitu-gitu Bu. Dampak inovasi kita pun senapas. Ini replikasi di dari Mas Tulus, itu sampai tahun 2023 kita sudah melakukan 94 perpustakaan kita Monef. Monef itu dalam arti tidak sekedar datang dapat VPD, tapi kita melakukan akreditasi mandiri, self mandiri ya, dengan menggunakan borang akreditasi. Kemudian 10 perpustakaan kita bina sesuai standar nasional perpustakaan sesuai borangnya. Kemudian 5 perpustakaan telah terakreditasi. Mengapa sedikit dari jumlahnya? Memang sedikit. Mbak Unun tadi sudah bisa membantu 14 ya, Mbak. Kita 5. Kita mengarusutamakan bukan akreditasi secara relaksasi. Hanya mengirim jumlah buku 1.000, terus profil. Bagi kami itu nggak cukup seperti itu, karena mengarusutamakan proses membuka perpustakaan yang dari nol ya, dari tata ruang, administrasi, otomasi, publikasi, benar-benar setelah akreditasi itu wujud perpustakaannya. Begitu, tidak sekedar pengakuan legalitas terakreditasi. Mungkin kerennya kita pun senapas itu. Kemudian ini dampak inovasi Mas Lesmana. Mari selamatkan dan lestarikan manuskrip naskah kuno. Kita karena banyak yang tercecer naskah kunonya di Sukoharjo, kita lakukan itu. Kemudian kita sampai tahun 2024 sudah 4 kali melakukan sosialisasi di 4 kecamatan, dengan semua camat diikutkan, tokoh masyarakat, pegiat literasi, kemudian budayawan kita ikutkan. Kemudian penelusuran dan identifikasi, sudah ditemukan 7 judul naskah kuno yang ada di Sukoharjo. Kemudian akuisisi pembelian menyesuaikan anggaran ya, ini baru 2 judul yang terbeli. Kemudian alih aksara baru 1 judul, alih bahasa 1 judul. Jadi runtut pekerjaannya sistematis, sosialisasi setelah sosialisasi kita identifikasi begitu. Nah, ini alhamdulillah Gelis telah direplikasi oleh secara internal oleh 4 perpustakaan desa kelurahan.
kemudian direplikasi secara eksternal yaitu 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Demak, Boyolali, Sragen, Klaten, dan Jawa Tengah. Oke, Waktunya habis. oke. Baik, terima kasih Pak Gunardi. Selanjutnya saya mohon Ibu Hana untuk memberi tanggapan. Baik, selamat Pak Tunardi. Saya mengikuti penjelasan Bapak tuh kayak atlet yang lari cepet ya. Nggak ada napasnya gitu, luar biasa sekali. Kalau di sekolah itu bak jantungnya Pak. Ya, ya jadi kalau perpustakaan umum atau perpustakaan daerah seperti ini saya yakin geliatnya pasti akan bagus banget di Indonesia ya Pak. Satu pertanyaan saya terkait dengan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dari semua kegiatan-kegiatan yang namanya sangat personal ya Pak ya. Eh, saya seneng sih, artinya perpustakaan itu harus gitu ya, harus ada touch personalnya. Adalah apakah dari kegiatan-kegiatan yang banyak dan yang sangat eh, melibatkan masyarakat sekitar ya Pak ya. Bahkan yang saya catat ini juga sampai naskah kuno, situs lokal Sukoharjo diangkat ya. Itu luar biasa sih. Pertanyaan saya, apakah ada upaya untuk mengukur adanya tingkat kesejahteraan masyarakat di sekitar? Artinya saya kurang paham nih kalau kebanyakan masyarakat sekitar Sukoharjo itu mata pencaharian utamanya yang lokal itu apa gitu. Nah, apakah ada peningkatan melalui semua program yang dijabarkan tadi? Monggo silakan. Oke. Terima kasih Bu Hana, pertanyaannya sungguh berat bagi saya karena kebetulan saya sebagai pustakawan sementara ini fokus pada peningkatan literasi. Tapi saya aku yakin orang yang cerdas pasti sejahtera. Nah, literasi hubungannya mencerdaskan. Nah, karena tujuan kami juga ingin mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, untuk mencapai kesejahteraan itu harus bertahap, Bu. Tidak kayak jualan gorengan gitu ya. Tapi bagaimana perpustakaan itu sebuah pekerjaan investasi yang tidak diukur dalam jangka pendek. Tapi bagaimana mencerdaskan melewati Kemilau Perpus, oke lah, sejahtera diukur dari ini Bu. Dari Kemilau Perpus, mungkin Pak Edi skala nasional, tapi di Sukoharjo dengan Kemilau Perpus skala daerah, tapi bisa memasukkan penulis cilik Bu. Melewat Kemilau Perpus, kelas menulis Inggris kita pesertanya adalah anak-anak SD sama SMP. Tapi kita kerjasamanya harus kuat dengan penerbit Bu. Itu karena memasang target yang kuat kalau penerbit kan, dengan Indiva namanya, penerbit Indiva Solo. Itu sebagai editor plus sebagai narasumber untuk setiap harinya mengajar anak-anak bagaimana menulis sampai tembus di penerbit. Yang penerbit yang nggak cek-cek gitu kan. Makanya targetnya tinggi. Tujuan kami adalah menjembatani anak-anak masuk penerbit. Fasilitator. Menjembatani, setelah itu kita lepas tapi dia sudah bisa masuk. Dalam 2 tahun pelaksanaan, setiap tahun kita target harus mengeluarkan buku antologi cerita pendek. Kadang-kadang ada anak SD kelas 2 belum bisa nuliskan Bu, tapi bercerita yang nuliskan ibunya, nggak masalah, idenya tetap dari anak. 1 halaman gitu cerita pendek dibeli oleh penerbit 350. Mungkin dari kesetaraan kalau diukur dari ekonomi itu anak-anak sudah dapat 350 dengan menuliskan cerita pendek 1 lembar. Tapi yang ekonomisnya yang lebih jauh adalah mereka sudah bisa masuk di penerbit. Karena keberlanjutan kita serahkan mereka sama penerbit. Didas kita hanya menjembati saja. Karena yang pengalaman namanya Michael itu 5 tahun tidak tembus-tembus penerbit. Makanya lewat kelas menulis ini bisa dalam 1 tahun bisa mengantarkan kurang lebih 5 anak dengan antologi kan bisa masuk penerbit. Kemudian yang bisa berlanjut ya kemudian terus menerus sampai mahasiswa yang namanya Michael itu bisa sampai mahasiswa sekarang masih menulis. Itulah fungsinya perpustakaan itu membuka pintu lebar-lebar, memberi kesempatan mereka untuk bisa masuk penerbit, tidak susah-susah. Karena sendiri kan susah kan. Gitu Bu.
Ya, artinya memang secara langsung tidak belum terukur Iya, iya, sampai ke sana gitu iya. ya. Apakah ada satu planning panjang gitu sampai kapan menghingar-bingar kegiatan ini Hmm. berlanjut sampai ada peningkatan misalnya gitu ya? Ada nggak ke depannya? Saya yakin ada. Makanya saya mengambil ke keberlanjutan. Gelis sebagai keberlanjutan. Karena itu sebagai tadi kan gelis itu tidak sepotong-potong gitu. Makanya berlanjut dengan inovasi-inovasi lain. Nah, itu kalau mengukur kesehatan itu mungkin bukan wilayahnya perpustakaan untuk melihat kesetaraan ya. Tapi dampak dari kegiatan tadi seperti Kemiloporus bisa diukur. Seperti itu, Bu. Mungkin Bu, satu Bu, karena penting untuk inspirasi pustakawan. Ini fisiologis banget Bu. Apa itu? Oke, menjadi pustakaan Ya, ya. penutup. Kuatlah. Menjadi pustakaan prestasi adalah pustakawan yang ikhlas menerima profesi pustakawan itu dengan ikhlas, kemudian menggunakan kasa, rasa, dan karya, serta kalau pegawai negeri menggunakan core value berakhlak. Maksudnya begini, dengan kasa, Udah cukup cukup. udah, oke, terima kasih.